Assalamualaikum pejuang NIP. Halo para pejuang. Aku yakin ya sebagian besar para pejuang sudah selesai melaksanakan ujian SKB CPNS-nya. Walau di masa pandemi, semangat untuk menjadi ASN tetap membara. Nah, bagi yang belum ujian, tetap persiapkan usahanya dengan maksimal untuk hasilnya maksimal nanti. Karena aku masih percaya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita dapatkan nanti. Tetap semangat teman-teman, walau di masa pandemi kita tetap harus semangat gitu, jaga jarak dan jaga kesehatannya juga. Nah, di sini bagi yang udah ujian SKB, aku yakin pasti penasaran banget sama hasil integrasi nilai SKD dan SKB-nya. Nah, di sini aku bakal mudahin teman-teman untuk ngitungnya gitu. Pada ribet kan ngitungnya SKD 40%, SKB 60%. Ini gimana sih integrasinya sebenarnya gitu kan. Nah, di sini aku bakal mudahin teman-teman, nggak perlu ngitung lagi, nggak perlu kalkulator. Di sini aku akan memudahkan teman-teman dengan tinggal masukkan nilai SKD ke kolom SKD dan nilai SKB ke kolom SKB-nya juga gitu. Nah, gampang banget teman-teman, ini juga cukup pakai HP aja kita bisa gini. Ini nggak perlu pakai laptop, cukup pakai HP, tinggal masukin nilai SKD dan SKB-nya. Nah, di mana kita lihat nilai SKD-nya? Bagi teman-teman yang udah ingat, tinggal masukin langsung. Bagi yang lupa, silahkan buka lagi file kelulusan SKD-nya. Di situ cari nama teman-temannya, kita inputkan di sini nilai SKD-nya. Terus bagi nilai SKB, lupa kemarin langsung pulang pas ujian, nggak sempet mantengin nilai teman-teman. Nggak apa-apa, nggak aman teman-teman, karena kan masing-masing instansi tempat kita melamar CPNS sudah mengupload di YouTube-nya masing-masing. Misal nih di Kanrek Provinsi Sumatera Barat, ya udah kita cari di YouTube Kanrek Provinsi Live Score Kanrek Sumatera Barat sesi keberapa, tanggal berapa gitu. Kita tinggal lihat, kita akan menemukan nama kita dan pesaing kita di sana gitu. Nah, karena ini aku udah tahu nilai SKD teman-teman ini, aku masukin nilai SKD-nya ya, udah dimasukin gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum, nanti tinggal lihat aja gitu. Nah, ini coba ya, kita coba ngitung nilai SKD dan SKB teman-teman ini. Nah, siapa yang akan lolos gitu. Nah, untuk aturan nilai yang ikut SKB itu pada teman-teman pasti udah pada tahu kan, 3 kali formasi gitu. Kalau misalnya formasi cuma 1, berarti yang ikut SKB adalah 3 orang, tapi yang lolos adalah 1 orang gitu. Berarti pesaingnya ada 3. Nah, kalau di sini kasusnya ada 6 orang, berarti formasi yang diterima adalah 2 orang, yaitu peringkat pertama dan peringkat kedua. Nah, kita coba ngitung ya nilai SKB-nya. Di sini aku juga udah nyiapin di notepad, kita tinggal lihat aja berapa nilainya. Oke, yang ini dia. Oh, ini dia. Nih, ada Siska 185. Ini aku udah urutin ya dari nilai SKD pertama. Yang pertama itu Siska yang pertama, Mia yang kedua, Mohan yang ketiga, Ridwan yang keempat, Sinta yang kelima, dan Poppy yang terakhir gitu. Nah, di SKB ternyata itu berubah teman-teman. Kita masukin aja ya. Insya Allah aku ingat, langsung masukin gitu. Nanti kita cek lagi. Di sini caranya gampang banget. Kita cukup pakai HP aja, nggak perlu dipindahin ke laptop gitu. Tinggal klik 2 kali, tinggal masukin angka. Pertama tadi ada 185. Oke. Yang kedua itu ada 215. Kemudian ini ada 210. Oke, sip. Terakhir, belum terakhir, yang keempat 220. 220, kemudian ada 230. Terakhir ada 205. Oke, kita cross check lagi teman-teman. Oke, ini 185. Oke, udah 185, ada 215, 210, 220, 230. Oke. Udah pas ya teman-teman nilainya. Nah, di sini aku cuman masukin nilai SKD dan SKB. Ternyata dia Excelnya udah ngitung sendiri karena aku udah nyelipin rumus di belakang Excel ini teman-teman. Jadi dia udah otomatis kasih kalkulasi nilainya sendiri gitu. Nah, ini nilainya. Nah, kita nggak perlu nih liatin satu-satu yang mana yang tertinggi ya gitu kan. Nggak perlu, karena aku juga udah nyiapin kolom dengan rumus untuk menghasilkan peringkat yang mana gitu. Nah, karena di sini ada 6 orang,
Jadi ini dia bikin peringkat sampai 6. Nah, yang 7 ini karena kita belum isi nilainya 0, makanya dia ke 7. Ini juga 0, makanya ke 7 gitu. Nah, karena kita cuma 6, kita fokus saja ke yang 6 ini. Nah, ternyata dari yang ke-6 orang ini, pertama itu Siska yang pertama dari dari peringkat pertama gitu, dan Poppy yang terakhir. Ternyata di kalkulasi nilai SKB karena sudah berubah, itu Siska jadi peringkat terakhir, peringkat ke-6 gitu. Dan yang seperti yang aku bilang tadi, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Jadi walaupun SKD kita yang terendah sekarang gitu, kalau kita niat lulus gitu, ya udah kita usahakan semaksimal mungkin belajarnya gitu. Siapa tahu kita bisa nikung teman-teman di nilai SKB. Coba lihat aja nih teman-teman. Sinta di posisi kelima itu bisa nikung sampai posisi pertama. Dia maksimalkan di nilai SKB-nya, teman-teman. Nah, lihat nih. Berarti yang lulus di sini dari 6 orang ini adalah peringkat pertama dan peringkat kedua, yaitu Sinta dan Mia. Oke, selamat ya Sinta dan Mia udah lulus ke tahap pemberkasannya. Walau belum ada pengumuman resmi, kita tinggal nunggu ya. Paling enggak dari sekarang kita udah bisa nyiapin berkas untuk pemberkasan CPNS-nya. Karena pengalaman aku di tahun kemarin itu, di tahun 2020 lulus CPNS 2018 itu, berkasnya seabrek, segalanya dilegalisir, harus maksimal 3 bulan belakang gitu, nggak boleh berkas lama, ribet pokoknya. Jadi kalau udah ketahuan kita lulus, kenapa nggak kita siapin dari sekarang, bener kan teman-teman gitu. Nah, bagi yang belum lolos itu nggak usah berkecil hati, mungkin ada rezeki lain yang lebih baik disiapkan Tuhan untuk kita gitu. Karena berhasil bukan hanya CPNS, teman-teman, masih ada jalan lain untuk menuju keberhasilan kita gitu. Nah, ada lagi nih teman-teman, kalau di pendidikan itu ada namanya Serdik, sertifikat pendidik, yang mana sertifikat pendidik ini memberikan nilai maksimal ke orang yang melaksanakan SKB-nya gitu. Dia dapat nilai maksimal kalau dia punya sertifikat pendidik. Jadi nggak semua orang nih teman-teman yang punya sertifikat pendidik gitu. Nah, bagi teman-teman pendidik gitu, CPNS pendidikan yang punya sertifikat pendidik, dia berhak mendapatkan nilai maksimal di SKB. Misal nih yang terakhir nih ada Siska terakhir. Kalau dia punya sertifikat pendidik gitu, walau nilai SKB-nya cuma 185, karena ada sertifikat pendidiknya, dia akan otomatis mendapatkan nilai 500 di SKB-nya gitu. Oke, kita inputkan ya, coba kita inputkan 500 SKB gitu. Karena nilai 500 ini otomatis Siska dia balik ke peringkat pertama lagi, teman-teman gitu. Keadaan itu berubah lagi gitu. Nah, bagi teman-teman yang udah gunakan formula yang aku gunain ini, kalau merasa nilainya tertinggi, jangan cepat senang gitu. Bagi yang pendidikan, coba pastikan dulu, coba cross check apakah pesaingnya itu punya serdik apa enggak gitu. Kalau misalnya memang sudah tidak punya serdik, berarti kita memang yang nilai tertinggi gitu. Kalau enggak punya serdik, berarti kita tertinggi kan. Kalau punya serdik, berarti kita harus mengubur dalam-dalam untuk menjadi PNS di tahun ini gitu, teman-teman gitu. Tapi nggak usah khawatir gitu, karena belum semua pendidik sih yang punya serdik gitu. Karena rata-rata yang punya serdik ini yang udah pernah honor berapa lama gitu, yang udah ngajar berapa tahun gitu, yang ada tes, yang ada sertifikat ini gitu. Tetap semangat teman-teman, karena CPNS bukan akhir dari segalanya. Selamat untuk yang berhasil. Tetap semangat untuk mencari keberhasilan di pintu yang lain bagi teman-teman, atau nunggu CPNS di tahun berikutnya. Semoga kita sama-sama bergabung menjadi ASN pemerintah Indonesia. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jika teman-teman ngerasa ini sangat bermanfaat, silakan di like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.